Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang hari ini kita akan melanjutkan perkuliahan kalkulus tentang sistem koordinat persegi panjang. Kita sebelum ke materi akan mengenal sejarahnya dulu. Siapakah yang berperan dalam atau mengawali adanya koordinat persegi panjang tersebut. Nah, di sini ada dua orang. Yang pertama ada Pierre de Fermat. Beliau adalah seorang pengacara di Prancis. Sudah mengenalkan bagaimana koordinat tahun 1929. Beliau menuliskan makalah ya dengan menggunakan dasar koordinat. Kemudian yang kedua orangnya namanya René Descartes ya. Beliau adalah seorang filsafat dari Prancis, sudah mengenalkan bagaimana koordinat itu tahun 1637, yang mana sudah terbit ya buku dari beliau itu yang berjudul La Géométrie. Sebagai dasar dari pemahaman koordinat, kita akan membahas tentang gambar 1 ya. Di gambar 1 telah ditampilkan bagaimana koordinat Cartesius tersebut itu dijelaskan. Nah, di sini ada beberapa istilah. Yang pertama adalah sumbu-sumbu koordinat yang dilambangkan dengan X dan Y. Kemudian titik asal itu dilambangkan dengan 0 ya. Kemudian ada kuadran yang mana adalah bidang yang dibatasi oleh sumbu-sumbu koordinat. Yang mana di sini dijelaskan ada 4 bidang ya, bidang kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3 dan kuadran 4. Selanjutnya di gambar 2 ini dijelaskan ya. Di sini sudah ada, kita pilih titik P sebagai titik salah satu koordinat titik ya. Nah, titik P ini terletak pada koordinat yang perpaduan dari koordinat X dan Y ya. A itu sebagai absis ya, dikenal dengan absis. Kemudian untuk yang Y ya, yang B di sini dikenal dengan istilah koordinat Y atau secara umum disebut dengan ordinat. Bagaimana cara membaca titik? Misalnya kita menamakan ini titik A ya. Kemudian ini B, ini C ya. Dengan sangat mudah sekali titik A kita bisa menuliskan ya 3,3 ya. 3,3. Kemudian titik B ya itu terletak di 4,1. Kemudian titik C itu terletak di 0,4 dan seterusnya. Kalau kita lihat titik D di sini ya, kita ambil sumbu X-nya di -4,3. Ini ada hal dasar yang kalian harus ingat kembali ya di gambar ketiga ini. Kemudian rumus jarak ya, bagaimana suatu yang tadi kan titik ya. Kalau titik itu terletak pada suatu koordinat, maka jaraknya itu bisa diketahui ya. Misalkan saya mempunyai titik di sini, misalnya titik A, kemudian ini B ya, ini A besar, kemudian B besar, kemudian ini yang di sini yang C. Nah, A sampai B saya kasih ya panjangnya A. Kemudian BC ya, panjang sisi BC itu saya namakan B kecil. Kemudian AC itu sisi miringnya. Sebagaimana teorema Pythagoras menyatakan bahwa A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Jadi kalau kita melihat jarak ya, jarak C terhadap A itu bisa menggunakan teorema Pythagoras. Nah, hubungan antar ketiga sisi segitiga tersebut kita bisa menghitung ya jaraknya, yaitu jarak yang tak berarah. Artinya kita harus mencari panjang PR dulu. Nah, PR itu panjangnya seperti apa di sini kan? P sampai R. Nah, kemudian PR ini adalah pengurangan dari titik ya, titik di X2 min X1 ya. Berarti PR sama dengan harga mutlak dari X2 min X1. Kemudian RQ harga mutlak dari Y2 ya, Y2 terhadap Y1. Oke. Sehingga jarak tak berarah itu kita namakan PQ ya.
Nah, panjang sisi yang miring itu dinamakan PQ, yaitu akar dari PR ya. PR ini dimasukkan ke sini, kemudian kuadrat ditambah dengan yang RQ kuadrat ya. Ini berasal dari mana ya? Yang tadi PQ ya. PQ kuadrat sama dengan PR kuadrat ditambah dengan RQ kuadrat ya, sebagaimana rumus Pitagoras kan seperti itu. Sehingga kalau mencari PQ itu sama dengan akar dari PR kuadrat ditambah RQ kuadrat. Jelas ya? Kemudian yang lebih luas lagi ya, kalau tadi kan sampel yang lebih kecil, sekarang lebih luas lagi yaitu lingkaran ya. Kita ambil bidang datar lingkaran. Lingkaran yang bisa kita sudah mempelajari ya sejak SD, SMP, SMA. Nah, sekarang kuliah diulangi lagi. Lingkaran merupakan himpunan titik-titik yang terletak pada suatu jarak tetap. Jaraknya tetap artinya bisa dikatakan sebagai jari-jari, di mana setiap jari-jari ya untuk yang lingkaran kan tetap. Nah, dari suatu titik tetap artinya dari titik pusat ya. Kalau misalnya ini lingkarannya ya, lingkarannya seperti ini, maka jari-jarinya kita ambil 3 seperti itu. Nah, titik pusatnya itu di koordinat berapa? Min 1 ya, ini min 1 X-nya, Y-nya 2, min 1,2. Kalau kita mengandaikan bahwa X, Y itu menyatakan titik sembarang pada lingkaran ini ya, maka menurut rumus jarak ya, jaraknya itu bisa dicari ya menggunakan rumus yang ini ya. Kemudian apabila lingkaran itu berpusat pada titik H, K, maka jari-jarinya R ya, R yang diketahui, sehingga persamaan umum ya, bentuk persamaan umum lingkaran ya, lingkaran bisa dituliskan seperti ini ya, X min H kuadratkan ditambah Y min K kuadratkan sama dengan R. Kita misalkan bagaimana caranya menentukan titik tengah suatu garis ya. Ya, dengan sangat sederhana kita bisa menentukan P dulu. P dulu terletak pada koordinat seperti apa ya. Koordinat P itu X1, Y1. Sini Y1 ya. Kemudian untuk Q itu X2, Y2. Kalau kita tarik ke garis kiri ya, itu di sini ada Y2. Sehingga P sampai Q itu merupakan suatu garis. Nah, cara menentukan titik tengahnya yaitu X1 ditambah X2 ya, X1 tambah X2 dibagi dengan 2, Y1 ditambah Y2 dibagi dengan 2. Artinya kalau saya misalnya mempunyai garis ya, pada titik P itu misalnya terletak pada 2,4. Kemudian Q itu terletak 1,7. Ini misalnya 7,10 lah ya. 7,10. Maka titik tengahnya ya, mencari titik tengahnya merupakan pengurangan dari penjumlahan ya dari X1 tambah X2 dibagi 2, berarti 2 tambah 7 dibagi 2, Y1 tambah Y2 berarti Y1 4 ditambah 10 ya, dibagi dengan 2, sehingga kita bisa mencari 4,5 ya, ini kan 9 bagi 2 4,5, 7 ya. Nah, ini adalah titik tengahnya ya. Nah, contoh soalnya kita bisa lihat bahwa sama seperti tadi ya, kita menentukan titik koordinat pusat dulu ya. Nah, kita menentukan titik pusat koordinat diperoleh X1 ditambah 7 ya, 1 ditambah 7 dibagi 2, 3 tambah 11 dibagi 2. Berarti koordinat titik pusatnya adalah 4,7. Selanjutnya kalau kita menentukan panjang garis tengahnya, kita bisa menggunakan rumus yang D tadi ya. Berarti X2 min X1 kuadrat ya ditambah Y2 min Y1 kuadrat, sehingga akar dari 7 min 1 kuadrat ditambah 11 min 3 kuadrat, sehingga diperoleh
10 ya. Nah, 10 itu panjang garis tengah, sehingga R-nya atau jari-jarinya 5 ya, setengah dari panjang garis tengah. Persamaan umum dari suatu lingkaran bisa diperoleh seperti ini ya. X min H ya, kuadrat ditambah Y min K kuadrat sama dengan R kuadrat. Nah, H, K ya, karena kita mempunyai H, K itu apa? Ya, koordinat titik pusatnya dia berapa? Nanti kan 4,7 ya, sehingga kita bisa mensubstitusikan hanya itu 4, K-nya itu 7. Nah, jadilah persamaan bentuk lingkaran ya. X min ya. X min 4 kuadrat ditambah Y min 7 kuadrat sama dengan 5 kuadrat. Sekian, terima kasih. Yuk, sebagai latihan nanti dikerjakan di buku yang sudah saya share ya di Sismik. Selamat mengerjakan, sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.